warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Rahayu, mahasiswa Prodi BBSI kelas 1A. Nah, pada video ini merupakan tugas penelitian mata kuliah menyimak dan memirsa. Jadi, di video ini saya akan mencoba meneliti, menguji kemampuan menyimak para siswa kelas 12. Nah, jadi di video ini saya mengambil 2 orang siswa dari sekolah yang berbeda. Yang pertama itu dari SMA dan yang kedua dari SMK. Nah, dari 2 orang siswa ini kita akan mencoba meneliti seberapa tinggikah kemampuan menyimak mereka. Langsung aja kita lihat videonya. Check it out. Teks pertama, cerita pendek yang berjudul Wanita Berwajah Penyok. Pada suatu hari, ada seorang wanita yang memiliki wajah penyok sedang keliling kampung. Kemudian bertemu dengan anak-anak kecil yang baru sepulang dari sekolah. Anak-anak itu membuntuti dan meledek si wanita tersebut. Sampai akhirnya wanita tersebut merasa jengkel dan melemparkan batu ke arah anak-anak tersebut. Salah satu dari anak bengal itu ada yang terkena lemparan batu, membuat kepalanya berdarah dan menangis. Kemudian anak bengal itu melaporkan kepada orang tuanya. Orang tua si anak bengal itu tidak terima dan menyalahkan ibu yang mengasuh wanita berwajah penyok itu. Karena peristiwa itu, akhirnya si wanita berwajah penyok terpaksa dipasung oleh keluarganya di dekat pekuburan di belakang rumah. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang menimpa wanita tersebut sampai ia harus dipasung oleh keluarganya? Karena dia diejek oleh anak yang bandel. Akhirnya dia merasa putus asa dengan hidupnya karena sering diejek. Menurut saya, karena ada anak kecil yang mengolok-olok wanita si wajah penyok tersebut, membuat ia kesal dan hingga ia melempar batu ke anak tersebut. Soal kedua, pada cerita tersebut siapakah yang menjadi tokoh utamanya? Si wanita yang berwajah penyok. Saya, tokoh utamanya adalah wanita si wajah penyok. Soal ketiga, apa yang menyebabkan si anak bengal itu dilempari batu oleh wanita berwajah penyok? Karena dia telah membuli wanita tersebut. Karena anak tersebut mengolok-olok wanita si wajah penyok. Soal keempat, jika kamu berada di posisi wanita tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Yang saya lakukan adalah, jika saya berada di posisi tersebut, saya akan berusaha menerima kekurangan yang saya miliki dan berusaha pede gitu. Saya akan menerima kekurangan dan saya akan bersosialisasi dengan masyarakat. Soal nomor 5, pesan apa yang dapat kamu ambil dari cerita pendek tersebut? Kita harus saling menghargai, tidak membeda-bedakan orang lain yang tidak sempurna. Kita harus menghargai perbedaan dan menjaga kedaulat bebas, karena kita juga tidak bisa memilih akan dilahirkan oleh siapa dan di mana. Teks kedua yaitu teks berita. Jadi ada seorang siswi PKL yang dilecehkan oleh oknum polisi. Siswi ini dipeluk dari belakang oleh oknum tersebut. Kemudian karena tidak terima, siswi melaporkan kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya membuat laporan di Kapolda. Dan pelaku ini sudah ditangkap dan sudah diamankan oleh petugas. Soal nomor 6. Kejadian pada teks di atas bertempat di mana? Di kantor polisi Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah. Soal nomor 7. Siapakah yang menjadi korban pada peristiwa di atas? Korban tersebut adalah siswi PKL. Siswi PKL. Soal nomor 8.
Jika kamu yang menjadi korban, apa yang akan kamu lakukan pada saat kejadian? Saya akan berteriak dan meminta tolong. Saya akan mencoba menghindar dan melepaskan diri mungkin, dan meminta bantuan orang sekitar. Soal nomor 9. Dari kasus tersebut, pelajaran apa yang dapat kamu ambil? Kita harus selalu berhati-hati dengan orang lain atau orang yang kita kenal dimanapun dan kapanpun. Menurut saya kita harus mengendalikan hawa nafsu, jadi kita harus menjaga pakaian kita. Soal nomor 10. Menurut kamu, hukuman apa yang pantas untuk si pelaku? Menurut saya, laki-laki tersebut patut dihukum di penjara selama seumur hidup. Menurut saya, penjara 10 tahun dan denda 2 miliar. Oke, alhamdulillah sekarang kita udah selesai. Udah 10 soal yang sudah dijawab oleh Sri. Nah, dari 10 soal itu ada 2 yang menurut saya kurang tepat jawabannya. Nah, jadi skornya Mida ini sebenarnya udah bagus ya daripada yang pertama itu. Sebagai bentuk apresiasi saya karena Mida sudah bersedia untuk membantu mengerjakan tugas saya, membantu menyelesaikan tugas saya gitu. Ini buat Mida sebagai terima kasihnya akan diterima. Itu beneran. Makasih banyak udah bersedia membantu tugas saya. Ya, sama-sama. Oh my god, I think it's happening.